Ini adalah kasus pembantian terbesar, pembesian etnis atau genosida yang paling terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Dan setelah genosida yang dilakukan oleh Hitler terhadap kaum umat Yahudi yang disebut Holocaust. Bagaimana tidak terbesar? Korban perang yang terjadi yang dialami pihak Bosnia adalah 80.000 jiwa. 20.000 warga terusir dari rumahnya, dan yang paling parah adalah sekitar 8.000 lebih masyarakat Bosnia dieksekusi secara bersamaan. Korban sendiri bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak kecil pun habis dibantai semuanya. Hal ini dialami oleh etnis Muslim Bosnia yang dibantai oleh pasukan Kristen Ortodoks Serbia. Sebelum gua masuk ke detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Henry Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka, mohon di-share kepada teman-teman kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi video terbaru. Langsung saja kita saksikan videonya untuk episode kali ini. Republik Federasi Sosialis Yugoslavia didirikan pada tahun 1943 pada masa Perang Dunia Kedua. Federasi ini terdiri dari 6 negara yang berbagai etnis, yaitu Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia, Serbia, Montenegro. Yugoslavia dipimpin oleh Josip Broz Tito sampai pada tahun 1980. Yugoslavia dipimpin oleh Josip Broz Tito setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dengan warga Muslim, Katolik, dan Ortodok yang hidup berdampingan sebelum meninggalnya Josip Broz Tito pada tahun 1980. Setelah beliau meninggal, nasionalisme berdasarkan etnis meningkat, dan pada tahun 1991 Slovenia dan Kroasia mendeklarasikan kemerdekaannya, yang memicu perang saudara. Ketika kebangkitan Serbia Raya menyeruak pada Februari tahun 1992, sebuah referendum kemerdekaan dilakukan oleh Bosnia dan Herzegovina. Ketika itu, pada Maret tahun 1992, Bosnia-Herzegovina yang penduduknya mayoritas Muslim melakukan referendum untuk kemerdekaannya. Mayoritas sekitar 99% penduduknya ingin Bosnia atau setuju Bosnia merdeka. Akhirnya, pada bulan Maret tersebut, Bosnia-Herzegovina resmi menjadi negara yang merdeka. Dan pada April tahun 1992 tersebut, akhirnya Bosnia-Herzegovina diakui oleh negara internasional atas kemerdekaannya. Namun hasil referendum ini ditentang oleh kaum Kristen Ortodoks Serbia Bosnia. Mereka ingin mengunifikasi Bosnia menjadi Serbia Raya. Segera setelah hal tersebut, kemudian pasukan Serbia Raya mulai menyerang negara yang baru merdeka tersebut. Guna melakukan hal tersebut, Serbia harus menghancurkan Bosnia terlebih dahulu. Mereka mulai mengeluarkan para warga Bosnia yang mendiami tanah mereka untuk menciptakan Serbia Raya. Hal itu disebut juga dengan pembersihan etnis. Mereka Serbia Raya menganggap para Bosnian
atau warga Bosnia bukan merupakan warga asli Balkan. Mereka sentimen terhadap wilayah Balkan yang beberapa lama dikuasai oleh Turki Ottoman, sehingga mereka menganggap warga Bosnia bukan warga asli Balkan. Sejak saat itu, perang pun dimulai antara tahun 1992 sampai 1995, di mana terdapat korban sekitar 100.000 jiwa dan 80% korbannya adalah orang-orang Bosnia yang merupakan penduduk muslim di sana. Tak lama setelah referendum, pasukan Serbia Raya yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic mulai melakukan penyerangan terhadap ibu kota Bosnia, yaitu Sarajevo, selama 4 tahun. Sejak Mei 1992, Jenderal Mladic melakukan penyerangan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan, rakyat sipil dengan membunuh mereka, melukai, dan meneror kehidupan mereka. Pengepungan Sarajevo itu menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit, yaitu sekitar 11.000 jiwa. Dan 1.600 diantaranya adalah anak-anak. Warga Sarajevo mengalami penembakan setiap hari sehingga menjadikan mereka takut keluar. Selain menyerang Sarajevo, pasukan Serbia Bosnia mulai menyerang daerah Cerska di sebelah timur Bosnia dan Herzegovina. Karena Sarajevo dikuasai oleh pasukan Serbia Bosnia, akhirnya para masyarakat melarikan diri ke daerah aman, yaitu di daerah kota yang bernama Srebrenica dan Zepa. Karena di kota tersebut ada pangkalan militer pasukan bangsa-bangsa yang terdiri dari pasukan Belanda. Mereka pergi ke sana dengan harapan bisa selamat dari serangan pasukan tersebut. Mengetahui hal tersebut, Jenderal Mladic mulai memusatkan perhatian untuk menyerang kota Srebrenica. Pada 8 Maret 1992, pemimpin politik Serbia, Radovan Karadzic, memerintahkan Jenderal Mladic untuk menyerang kantong-kantong muslim yang berada di Srebrenica dan Zepa. Pasukan Mladic mulai melakukan penyerangan pada tanggal 2 Juli tahun 1992 sampai dengan 10 Juli tahun 1992. Pasukan PBB yang terdiri dari pasukan Belanda akhirnya menyerah, kemudian melarikan diri ke kota. Serangan bantuan dari NATO pun dari udara tidak mampu menahan gempuran pasukan Serbia Bosnia. Akhirnya pasukan Serbia Bosnia berhasil menguasai tempat pengungsian tersebut. Warga Bosnia dan Herzegovina yang berjumlah sekitar 8.000 lebih di tempat pengungsian itu akhirnya diserahkan pasukan PBB kepada pasukan Serbia Bosnia. Setelah pasukan PBB pergi dari kamp pengungsian tersebut dan di daerah tersebut dikuasai oleh pasukan Serbia Bosnia, para tawanan atau para pengungsi akhirnya diberangkatkan dengan bis menuju keluar kota Srebrenica oleh Jenderal Mladic. Bahkan Mladic sendiri yang mengantarkan keberangkatan mereka di dalam bus. Di dalam bus dia mengatakan kepada warga Bosnia, kalian harus keluar dari daerah Bosnia dan kalian jangan pergi berperang lagi. Hidup kalian hari ini adalah hadiah dari saya. Ternyata itu hanya omongan belaka. Tak lama setelah bis mereka berangkat, kemudian bis mereka diserang oleh pasukan Serbia sehingga semuanya mati. Dan sisa pengungsi yang masih berada di tempat pengungsian tersebut dipisahkan antara berumur 16 sampai 70 tahun. Mereka dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Bahkan menurut info,
ada beberapa warga yang dibulser hidup-hidup dan dimasukkan ke dalam lubang yang telah disiapkan. Lebih dari 8.000 jiwa pengungsi yang ada di tempat tersebut dieksekusi oleh pasukan Serbia Bosnia. Para warga diikat kemudian dieksekusi. Dengan 1.000 mayat korban masih belum ditemukan sampai saat ini. Pada akhir tahun 1995, pengadilan Mahkamah Kejahatan Perang di Den Haag, Belanda memvonis Jenderal Mladic dengan hukuman seumur hidup. Dia didakwa atas pengepungan dan pembantaian di Sarajevo dan Srebrenica. Mladic diketahui bersembunyi sejak perang tahun 1995 tersebut dan akhirnya ditemukan pada tahun 2011 di rumah sepupunya di daerah Serbia Utara. Pada tahun 2017 akhirnya vonis terhadap Mladic keluar dan dia dipenjara seumur hidup. Sedangkan pemimpin politik Serbia Karadzic berhasil dibekuk pada Juli tahun 2008 setelah 13 tahun bersembunyi setelah perang tersebut. Dia divonis hukuman seumur hidup pada tahun 2016.